krenyes-krenyes ya rasanya. Ini es, dan ini adalah pertama. Ini dia sobat desa, proses pencairan embun es yang ada di tanaman. Sekarang sudah uap-uap airnya. Memang sekarang cukup dingin. Beginilah suasana pagi yang sangat cerah dari dataran tinggi Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Suasana pagi di desa yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng kali ini sangat berbeda. Suhu yang nyaris di bawah titik beku kali ini membuat sinar mentari yang datang seperti menjadi penghangat alami bagi warga desa Dieng. Embun yang membeku masih enggan mencair dari setiap permukaan benda yang ada di luar ruangan. Tanaman pun tak luput dari embun es yang menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng bulan Agustus tahun 2023 ini. Sebelum kita memulai menjelajahi keindahan desa Indonesia sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga desa setempat, kami berdoa semoga sobat desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Berapa nih suhunya nih, coba lihat. 14 derajat Celcius di pukul hampir jam 7 malam. Zahwa, belum terlalu dingin ya? Belum. Tapi lihat nih, uap. Lihat nih. Itu sudah mengeluarkan asap sobat desa. Oke, kita akan mencoba untuk jalan-jalan dulu. Ini udah dikancing belum ya? Udah kamu kancing Zahwa? Udah. Oke sobat desa, kita akan mencoba untuk jalan-jalan nih. Wih, tempatnya keren nih sobat desa nih. Penginapan yang recommended lah kalau kalian datang ke Dieng. Wah nih. Sekarang kita mau ngapain? Kamu itu sukanya jajan malam-malam. Naik motor apa jalan kaki? Jalan aja, jalan. Sobat desa, perjalanan menuju dataran tinggi Dieng kali ini cukup berbeda. Suhu udara berubah drastis menjelang malam hari. Bahkan bisa menyentuh angka minus 4 derajat Celcius ketika pukul 2 hingga subuh. Fenomena embun es di dataran tinggi Dieng sudah terjadi rutin hampir setiap tahun, utamanya saat musim kemarau pada bulan Juli hingga September. Suasana seperti ini membuat kita layaknya hidup di negeri Eropa atau negara dengan 4 musim. Halo sobat desa. Ayo, kira-kira ini di mana ini? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita sudah sampai di dataran tinggi Dieng lagi, dan ternyata memang benar. Sekarang embun es masih ada di kawasan ini, meskipun sekarang tidak terlalu dingin ya, karena suhunya belum mencapai 0. Tapi meskipun begitu, kita sudah bisa melihat embun-embun es. Nah, ini kita datang eksklusif nih. Seperti apa namanya, permintaan sobat desa dulu waktu pertama kita datang ke Dieng. Mas, coba ketika ada embun es. Nah, ini dia embun esnya nih. Nih sobat desa nih. Ini minus nih. Tangan saya sampai gemeteran ya. Bahkan ini saya apa namanya, napasnya sambil mengeluarkan uap. Nih, ini dia nih. Ini embun esnya, masya Allah. Sobat desa, akhirnya kita bisa menikmati keindahan embun es ini. Oh, di sini juga ada lagi nih. Tuh, warnanya putih nih sobat desa nih. Nih, ini es ya sobat desa tuh. Krenyes-krenyes ya rasanya. Nih, ini es
Dan ini adalah pertama kali kita merasakan embun es dari Dieng. Wah, itu tanamannya juga ada yang putih-putih. Coba kita bergerak ke sini ya. Kalau kita lihat video dari saudara-saudara kita yang lain itu sampai ada es yang di sini ya. Ini nggak beku. Coba kita lihat sebelah sana ya. Kalau yang ini tanamannya beku sobat desa. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar sobat desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Cerita Desa Indonesia. Jadi memang benar ya sobat desa, di sini dingin sekali. Jadi kalau kita lihat tuh hampir 0 derajat. Bahkan sekarang ketika kita cek itu suhunya 14 derajat Celcius. Ini ya. Keluar uap airnya ya, uap panasnya ya. Wah, di sini banyak sekali nih yang masih membeku sobat desa nih. Ini sayuran-sayuran yang baru dipanen juga beku semua. Ini warna putih ini bukan kapur atau sejenis tepung, tapi ini adalah embun yang membeku. Sementara kalau ini kan ada mulsa, apa namanya kalau di tempat sobat desa, ini ada apa namanya, nih tuh, ini kayak buat es gosok nih sobat desa nih tuh. Tapi kata warga di sini tuh embun esnya ini bisa menyuburkan tanah. Jadi semacam menjadi penetralisir apa gitu katanya itu. Wah, kalau kita ke sana itu ke arah candi sobat desa, Candi Arjuna. Oke sobat desa, sekarang karena Zahwa nggak ikut, masih di penginapan. Nah, kita sekarang siap-siap untuk menerbangkan drone. Kita taruh sini aja. Ini ya sobat desa. Tuh kan, kelihatan kan ada uap-uap airnya. Di sini memang sekarang cukup dingin. Tuh. Wah, kita akan mencoba untuk menerbangkan drone dari daerah sini ya. Ini mohon maaf mukanya seperti ini penampakannya ya. Kita belum mandi. Mungkin nggak akan mandi hari ini karena suhunya itu dingin sekali. Bahkan tadi itu jam 3 ya, mungkin jam 3 itu bisa sampai minus sobat desa. Ini adalah pertama kali kita datang ke Dieng ketika suhunya sangat ekstrim seperti ini. Wah, Masya Allah. Oke, kita akan menerbangkan drone untuk melihat situasi dan kondisinya di sini seperti apa ketika pagi yang sangat beku ini ya. Masya Allah. Nah sobat desa, kami menyarankan kalau sobat desa mau kesini menikmati embun itu antara jam 5 pagi setelah subuh itu ya, sampai dengan jam 7. Sekarang hampir jam 7, karena sekarang udah jam 6.30 lebih. Karena kalau lebih dari itu embunnya nanti akan hilang, maksudnya mencair karena sudah suhunya sudah mulai naik. Sobat desa, kawasan Dieng ini yang masuk ke kawasan Kabupaten Wonosobo mempunyai beberapa tempat indah yang wajib untuk dikunjungi. Pertama adalah Telaga Warna Dieng yang terletak tidak jauh dari titik 0 Dieng. Dari tempat ini kita bisa menikmati keindahan telaga dengan warna air yang bisa berubah-ubah seperti warna hijau, kuning, dan warna pelangi tergantung kondisi lingkungan. Tidak jauh dari Telaga Warna ada kepulan asap putih yang membumbung tinggi ke atas langit. Tempat tersebut adalah kawah aktif bernama Kawah Sikidang.
Bergeser ke sebelah barat, ada sebuah bangunan bersejarah yang menjadi bukti peradaban manusia sejak zaman dahulu kala di dataran tinggi Dieng, yaitu Kompleks Candi Arjuna. Kawasan ini juga menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan untuk menikmati pesona embun es pada pagi hari. Ini dia sobat desa, proses pencairan embun es yang ada di tanaman. Sekarang sudah pukul hampir jam 7. Sekarang mataharinya mulai terik ya. Dan ini adalah proses ketika es-es yang ada di tanaman ini mulai mencair. Kelihatan ya ada uapnya ya sobat desa. Wih, keren banget nih. Saya sampai melet lagi. Tuh, ini sudah mulai mencair ketika jam 7 pagi. Tanaman-tanaman di sini sudah mulai mencair ya sobat desa tuh. Wah, ada petani di tengah sana itu. Oke sobat desa, kita akan jalan ke arah sana. Kita coba lihat-lihat lagi kondisi fenomena embun es yang terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng ketika musim kemarau. Tepatnya di bulan Agustus tahun 2023. Sebelum kita jalan-jalan ke desa-desa yang ada di kawasan ini, itu kita sekarang lagi mencoba berjalan ke tempat-tempat yang menjadi ciri khasnya Dieng. Wah, ini sebelah kiri kita ini adalah Tugu Selamat Datang. Ketika kalian datang ke Dieng, pasti kalian akan melewati tugu ini. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini nih, Tugu Selamat Datang Dieng, Wonosobo. Oke ya, sesekali kita jalan-jalan di pusat keramaian ini ya, biar nggak di desa-desa terus, tapi kita bisa melihat kondisi kehidupan warga yang ada di pusat-pusat ekonomi seperti ini. Wah, ini gorengan enak nih sobat desa nih. Tuh, ini gorengan pagi. Nah, ini banyak sekali wisatawan yang lagi menghangatkan diri ya. Ada gorengan, ada teh, lengkaplah di sinilah. Cocok untuk liburan. Dan sekarang kondisinya tidak ramai sobat desa. Jadi kita bisa menikmati kondisi Dieng ini dengan maksimal, jauh dari kebisingan ya. Karena kalau hari libur itu penginapan di sini nih ya, sepanjang puskesmas Puskesmas Kejajar ini itu akan banyak sekali kendaraan-kendaraan. Dan sekarang nih sepi sobat desa.
Inilah suasana pagi yang sangat cerah dari dataran tinggi Dieng. Ini masih di kawasan Dieng yang masuk ke wilayah Wonosobo ya Sobat Desa. Ini sekarang belum ada jam 7 loh ya, tapi udah seaktif ini tuh lalu lalang wisatawan. Ini rata-rata kendaraan pribadi, ini plat luar daerah. Di depan kita ini adalah titik 0 Dieng. Kemudian di sebelah sana itu jajaran para pedagang-pedagang dan juga wisatawan yang baru sampai ya. Ini rata-rata mereka ada yang naik motor touring bareng-bareng gitu ya Sobat Desa. Akhirnya mereka sampai di dataran tinggi Dieng. Nah ini kita juga tadi udah lihat dari pantauan udara, kabut tipis masih menyelimuti kawasan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika matahari mulai naik, itu kabutnya pelan-pelan mulai menghilang. Nah Sobat Desa, kalau datang ke Dieng, pastikan foto nih di sini nih, area yang pasti dikunjungi oleh para wisatawan untuk mengabadikan gambar. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di negeri di atas awan ini belum selesai. Selanjutnya, kita akan berjalan menyusuri lereng Gunung Prau yang masih satu kawasan dengan dataran tinggi Dieng. Kita akan menemukan desa tersembunyi yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Jika Sobat Desa punya saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!